Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Nastiti Basuki dengan NIM 130 akan mempresentasikan materi tentang metodologi studi Islam di era klasik masa Nabi Muhammad Khulafaur Rasyidin. A. Periode studi Islam klasik. Sejarah Islam dikelompokkan menjadi 3 periode besar, yaitu periode klasik 650 sampai 1250 Masehi, periode pertengahan 1250 sampai 1800 Masehi, dan periode modern 1800 Masehi sampai sekarang. Periode klasik dibagi menjadi 2 fase. Fase pertama, fase perluasan, integrasi serta puncak kemajuan. Di zaman inilah wilayah Islam meluas melalui Afrika Utara hingga ke Spanyol di barat, serta melalui Persia hingga India Timur. Wilayah itu tunduk pada kekuasaan khalifah yang pada mulanya berkedudukan di Madinah, kemudian di Damsyik dan berakhir di Baghdad. Pada masa ini pula lah berkembang serta memuncak ilmu pengetahuan baik dalam bidang agama, non-agama, juga bidang kebudayaan Islam. Sejumlah ulama besar bermunculan pada fase ini, seperti Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, serta Imam Ibnu Hambal dalam bidang fikih, Imam Al-Ashri, Imam Al-Maturidi, Wasil Ibnu Atta, Ibnu Huzail, Al-Nazam, serta Al-Jubai dalam bidang teologi. Fase kedua, fase disintegrasi 1000 sampai 1250 Masehi. Pada masa keutuhan umat Islam pada bidang politik mulai pecah, kekuasaan khalifah menurun serta akhirnya Baghdad bisa dirampas serta bisa dihancurkan oleh Hulagu pada tahun 1258 Masehi. Khalifah menjadi lambang kekuasaan politik bagi umat Islam hilang. Fase disintegrasi adalah fase di mana pemisahan dari dinasti-dinasti berasal kekuasaan sentral dilanjutkan dengan kudeta antara dinasti-dinasti tadi untuk menguasai satu sama lain. B. Metodologi dan pendekatan studi Islam era klasik. Berbicara perihal studi Islam di era klasik memerlukan penegasan perihal berbagai hal, yaitu makna studi Islam, bidang studi Islam, serta batas waktu yang termasuk klasik. Karena sebagai kepercayaan yang meliputi segala aspek kehidupan insan sudah dikaji dari aneka macam segi, serta sudah melahirkan banyak sekali macam cabang ilmu keislaman seperti ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fikih, dan ilmu kalam, ilmu bahasa Arab, ilmu tasawuf, ilmu filsafat, serta sebagainya. Masa Nabi Muhammad. Periode klasik bermula waktu Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah sebagai Rasul. Ada yang beropini bahwa periode ini ditandai oleh peristiwa hijrah Rasul ke Madinah. Di masa Rasulullah SAW, pendidikan Islam dilakukan pada kerangka menetapkan dasar-dasar ajaran Islam. Di masa Rasulullah di Mekah, pendidikan lebih diarahkan di dasar-dasar akidah untuk memperkuat keimanan serta keyakinan akan keesaan Allah pada tengah praktek penyembahan berhala serta upaya merombak tradisi-tradisi kafir Quraisy. Pendidikan Islam di masa Rasulullah di Makkah lebih menekankan pada keimanan melalui pengajaran Al-Quran serta pokok utama ajaran Islam. Mahmud Yunus sebagaimana dikutip Zuhairini memaparkan materi pengajaran Rasulullah di masa Makkah ini ialah pendidikan keagamaan, pendidikan akliyah serta ilmiah, pendidikan akhlak serta budi pekerti, pendidikan jasmani serta kesehatan. Masa Khulafaur Rasyidin. Al-Khulafa ar-Rasyidin bermakna pengganti-pengganti Rasul yang cendekiawan. Adapun pencetus nama Al-Khulafaur Rasyidin ialah asal orang-orang Muslim yang paling dekat dari Rasul sesudah meninggalnya beliau. Tugas Khulafaur Rasyidin adalah menggantikan kepemimpinan Rasulullah dalam mengatur kehidupan kaum muslimin. Bila tugas Rasulullah terdiri dari 2 hal, yaitu tugas kenabian serta tugas kenegaraan, maka Khulafaur Rasyidin bertugas menggantikan kepemimpinan Rasulullah pada persoalan kenegaraan, yaitu sebagai kepala negara atau kepala pemerintahan serta pemimpin agama.
Adapun tugas kerasulan tidak bisa digantikan oleh Khulafaur Rasyidin sebab Rasulullah ialah nabi dan rasul yang terakhir. Masa Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq 11-13 Hijriah atau 632-634 Masehi. Di masa Abu Bakar menjalankan pemerintahan Islam setelah Rasulullah. Beliau dihadapkan pada insiden-insiden besar berkenaan dengan kemurtatan serta kemurtatan sebagian orang Arab. Sebab itu ia segera menyiapkan pasukan serta mengirimkannya untuk memerangi orang-orang yang murtad itu. Peperangan Yamamah yang terjadi di tahun 12 Hijriah melibatkan sejumlah besar sahabat yang hafal Al-Quran. Pada peperangan ini 70 kari dari para sahabat gugur. Umar bin Khattab merasa sangat khawatir melihat kenyataan ini. Pada kepemimpinannya, Abu Bakar melaksanakan kekuasaannya sebagaimana pada masa Rasulullah. Bersifat sentral, kekuasaan legislatif, eksekutif, serta yudikatif terpusat pada tangan khalifah. Meskipun demikian, khalifah pula melaksanakan hukum. Meskipun demikian, seperti juga Nabi Muhammad, Abu Bakar selalu mengajak sahabat-sahabatnya besarnya bermusyawarah. Masa Khalifah Umar ibnu Al-Khattab 13-23 Hijriah atau 634-644 Masehi. Di masa Umar bin Khattab, syarat politik dalam keadaan stabil. Usaha perluasan daerah Islam memperoleh hasil yang gemilang. Daerah Islam di masa Umar bin Khattab mencakup semenanjung Arabia, Palestina, Syria, Irak, Persia, serta Mesir. Pada hari Rabu bulan Dzulhijjah tahun 23 Hijriah, Umar bin Khattab wafat. Beliau ditikam saat sedang melakukan sholat subuh oleh seorang majusi yang bernama Abu Lu'lah, budak milik Al-Makrirah bin Syu'bah. Diduga beliau menerima perintah dari kalangan majusi. Khalifah Utsman bin Affan 23-35 Hijriah atau 644-656 Masehi. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, studi penulisan Al-Quran dilakukan karena cara-cara pembacaan Al-Quran yang berbeda-beda dari suku-suku di Arab saat itu. Ditambah laporan dari Hudzaifah bin Al-Yaman setelah berperang, ia banyak melihat perbedaan dalam cara-cara membaca Al-Quran. Sebagian bacaan itu bercampur dengan kesalahan, tetapi masing-masing mempertahankan dan berpegang pada bacaannya, serta menentang setiap orang yang menyalahi bacaannya dan bahkan mereka saling mengkafirkan. Maka ia melaporkan kepada khalifah dan menceritakan apa yang dilihatnya. Khalifah Ali ibnu Abi Thalib 35-40 Hijriah atau 656-661 Masehi. Ali memerintah hanya 6 tahun. Selama masa pemerintahannya, ia menghadapi berbagai pergolakan. Tidak ada masa sedikit pun dalam pemerintahannya yang dikatakan stabil. Persoalan pertama yang dihadapi Ali adalah pemberontakan yang dilakukan oleh Talhah, Zubair, dan Aisyah. Alasan mereka, Ali tidak mau menghukum para pembunuh Utsman dan mereka menuntut bela terhadap darah Utsman yang telah ditumpahkan secara zalim. Bersamaan dengan itu, kebijakan-kebijakan Ali juga mengakibatkan timbulnya perlawanan dari gubernur di Damaskus, Muawiyah, yang didukung oleh sejumlah bekas pejabat tinggi yang merasa kehilangan kedudukan dan kejayaan. Peristiwa yang terkenal dalam masa Ali adalah terjadinya perang antara kubu Ali dan kubu Muawiyah. Perang tersebut terjadi di daerah bernama Siffin. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.